Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Abu Dikasta ini. Baik, berdoa selesai. Baiklah, untuk pertemuan pertama, mata pelajaran bahasa Inggris MKDU. Jadi di sini saya akan menerangkan apa yang akan kita lalui selama satu semester ke depan, semester pertama, apa yang akan kita pelajari, kemudian bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Baik, mata kuliah ini adalah mata kuliah bahasa Inggris dengan bobot SKS 2 SKS satu di semester awal ini. Baik, kemudian untuk capaian pembelajaran yaitu kita bisa lihat di sini yang CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian CPL 2-nya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, kemudian etika dan etika. Kemudian CPL 3 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. CPL 4 yang S12 sikap ke-12 ini mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam peranannya sebagai warga dunia. Kemudian CPL 5 P1 menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan globalisasi. Untuk CPL 6-nya atau P3 menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. CPL 7-nya mengetahui konsep-konsep dasar dalam penulisan karya ilmiah berupa buku, makalah, artikel, dan opini yang layak terbit. Kemudian CPL 8 ini keterampilan umumnya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 9 KU2 atau keterampilan umum 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah, ini CPL yang kita capai dalam satu semester ini. Baik, kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu CPMK 1-nya menjelaskan bahasa Inggris berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. CPMK 2-nya menerangkan keanekaragaman budaya, masyarakat dan bangsa dan bangsa-bangsa. Kemudian CPMK 3-nya menjelaskan wawasan global. CPMK 4-nya membiasakan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan dengan baik secara lisan maupun tulisan. CPMK 5-nya menerangkan konsep-konsep dasar penulisan ilmiah. CPMK 6 melatih pemikiran logis, kritis, dan sistematis serta kinerja mandiri. Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah to provide the students the basic knowledge of English language which covers structure, listening, reading, and writing to make them familiar with English conversation, reading, and writing. Nah, jadi untuk deskripsi singkat dari mata kuliah bahasa Inggris
MKDU ini apa? Yaitu untuk supaya mahasiswa mereka untuk menyediakan pada mahasiswa basic knowledge, ya, pengetahuan dasar. Nah, tentang bahasa Inggris yang meliputi apa? Structure, yang meliputi tentang struktur kalimat. Ya, tentu ini nanti kita akan belajar kalimat yang sederhana. Kemudian listening, juga kita mampu untuk mendengarkan dengan baik. Kemudian reading, kemudian bagaimana kita membaca, and writing, dan juga menulis. To make them familiar with English conversation, juga membuat para mahasiswa itu terbiasa untuk berkomunikasi, bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Reading and writing juga untuk terbiasa di dalam menulis dengan bahasa Inggris, membaca dalam bahasa Inggris, dan juga menulis dalam bahasa Inggris. Nah, materi yang akan kita yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, yang akan kita diskusikan, yang pertama adalah, nah, untuk meeting pertama ini introduction and explaining the lecture contract. Nah, yang kita lalui saat ini. Ya, baik, yang kedua adalah alphabet and sounds and basic vocabulary. Jadi nanti di pertemuan kedua kita akan belajar tentang bagaimana mengucapkan huruf di dalam bahasa Inggris secara tepat dan benar, dan juga nanti kita akan membahas berdiskusi bersama tentang basic vocabulary. Nah, basic vocabulary ini tentunya nanti tidak hanya mengenal saja atau menulis, akan tetapi kita juga akan belajar bagaimana kita menggunakan itu di dalam kalimat. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga, simple sentence structure, yaitu bagaimana membuat struktur kalimat, ya, kalimat secara sederhana. Yang keempat, the use of tenses, penggunaan daripada tenses, baik itu nanti di dalam percakapan maupun di dalam menulis. Kemudian yang kelima, listening and speaking in English, bagaimana kita berlatih untuk mendengarkan, memahami apa yang kita dengar, dan kemudian juga bagaimana kita berbicara dengan bahasa Inggris, mengucapkan kalimat dengan bahasa Inggris, bagaimana kita berbicara dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Ini untuk pertemuan yang kelima. Yang keenam, basic English grammar. Nah, dalam pertemuan ke-6 ini kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama bagaimana kita mengetahui yaitu grammar atau tata bahasa Inggris secara dasar. Kemudian yang ketujuh, group discussion. Nah, di sini dalam group discussion ini kita akan bagi teman-teman dalam beberapa grup diskusi, dan nanti kita akan membahas di situ viral issue, isu-isu viral, isu-isu yang hangat terjadi saat ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentu di situ nanti akan ada tanya jawab dan lain sebagainya tentang masalah yang kita diskusikan. Kemudian yang ke-8, insya Allah di meeting ke-8-nya itu akan ada mid exam, jadi ujian tengah semester. Nah, tapi nanti kita akan konfirmasi dulu apakah memang di meeting 8 ini nanti kita sudah akan UTS. Baik, 9. Kemudian everyday conversation. Nah, di sini nanti teman-teman sekalian akan mempraktekkan conversation, ya, secara live, secara langsung dengan partnernya masing-masing. Nanti kita akan bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kemudian akan berhadap-hadapan, dan di situ nanti kita akan mempraktekkan conversation dengan judul yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian yang 10, reading comprehension. Nah, di dalam reading comprehension ini nanti mahasiswa, para teman-teman sekalian akan membaca, dan setelah membaca nanti sejauh mana bisa memahami apa yang dibaca itu dengan baik. Nah, ini pertemuan yang ke-10. Kemudian yang ke-11, writing skill. Apa itu writing skill? Writing skill ini adalah kemampuan di dalam menulis. Nanti di dalam writing skill ini maka
mahasiswa akan menulis suatu topik tertentu di dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan di dalam atau keterampilan di dalam menulis dalam bahasa Inggris. Baik, kemudian kedua 12 creating video to improve English skill. Nah, yang ke-12 ini akan membuat video. Jadi masing-masing daripada teman-teman mahasiswa nanti akan membuat video di situ untuk meningkatkan keterampilan di dalam berbahasa Inggris. Nah, di sini tidak rumit ya. Maaf. Jadi nanti teman-teman sekalian, saya harapkan untuk membuat video sederhana saja menggunakan bahasa Inggris bercerita tentang diri dan aktivitasnya sehari-hari. Baik, kemudian yang ke-13 insya Allah nanti akan sudah final exam. Kita tidak tahu apakah yang meeting ke-13 atau 14-nya atau 15, nanti kita akan lihat selanjutnya. Baik, itu kemudian untuk daftar pustaka bisa dilihat di situ ya, ada beberapa daftar pustaka. Kemudian baik, ini ini secara jelas untuk pertemuan pertama sampai ke-13 sudah saya rangkum di sini ya. Yang pertama, minggu pertama, having knowledge of all materials in outline. Jadi mahasiswa semuanya harus mengetahui tentang materi-materi yang akan kita pelajari di dalam outline tersebut. Kemudian juga mengetahui kontrak pembelajaran. Kemudian the students are able to explain the subject and materials from the first meeting until end. Jadi nanti teman-teman bisa paham dan juga bisa menerangkan tentang materi dari awal sampai akhir. Kemudian teknik dan kriteria. Nah, apa teknik dan kriteria ini? Yaitu courage to speak, mastery of the material, communication skills, ability to deal with the questions, willingness to have different opinion. Maka di sini nanti yang ditekankan adalah keberanian untuk berbicara, kemudian juga menguasai materi, kemudian komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan teman yang lain di dalam bahasa Inggris, dan juga kemampuan untuk menghadapi pertanyaan. Kalau ada ditanya sesuatu, maka dia harus bisa menjawab dengan baik. Kemudian willingness to have different opinion, dan juga harus rela kalau memang ada perbedaan pendapat di sana. Baik, kemudian metodenya nanti akan lectures, discussion, question and answer, interactive learning, dan seterusnya. Ini yang akan kita tempuh. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa di dalam meeting pertama ini, sharing opinions, making an inquiry, and listen to the explanation. Baik, itu kira-kira. Kemudian meeting yang kedua, nanti know how to pronounce the alphabet in English correctly and mention the basic vocabulary. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa di dalam pertemuan yang kedua ini tahu bagaimana cara untuk mengucapkan abjad di dalam bahasa Inggris secara tepat dan juga menyebutkan basic vocabulary. Jadi kata-kata dasar di dalam bahasa Inggris. Tentu tidak hanya menyebutkan, tetapi bagaimana nanti membuat kalimat dengan kata dasar itu. Baik, kemudian materinya nanti adalah alphabet, sounds, and basic vocabulary. Nanti materinya akan kita sampaikan. Nah, di sini apa yang diminta daripada mahasiswa yaitu students explain and analyze alphabet and sound and basic vocabulary. Jadi nanti teman-teman mahasiswa mampu untuk mengeksplain atau menerangkan dan juga menganalisa alfabet, yaitu abjad dan juga sound and basic vocabulary, juga suara dan juga basic vocabulary adalah kosakata dasar. Ya.
Baik, nah ini nanti akan dilaksanakan kriterianya activity and participatory non-test. Jadi nanti aktivitasnya adalah berpartisipasi di dalam pembelajaran ini. Kemudian metodenya apa? Ya, metode atau bentuk pembelajarannya yaitu nanti lecture and small group discussion. Nanti di samping penyampaian dari tutor, dari dosen, juga nanti akan ada small group discussion. Baik, kemudian pengalaman yang akan dicapai oleh mahasiswa apa? Searching of references on the alphabet and English vocabulary. Jadi pengalaman yang akan dicapai di sini adalah mencari referensi-referensi tentang alfabet dan juga English vocabulary. Kemudian apalagi? Yaitu discussing the materials in English language, yaitu pengalaman di dalam berdiskusi dan mendiskusikan materi di dalam dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik, kemudian itu meeting yang kedua. Meeting yang ketiga nanti targetnya apa? Having ability to explain simple sentence structure. Jadi materinya nanti akan kita membahas tentang simple sentence structure, maka nanti jadi mahasiswa itu mempunyai kemampuan untuk menerangkan simple sentence structure. Nah, baik, kemudian students are able to explain, maka di sini nanti para mahasiswa mampu untuk membuat an English sentence, kalimat di dalam menggunakan bahasa Inggris, kemudian practicing in the conversation among other students, dan juga mempraktekkan bahasa di antara para mahasiswa yang lain. Criteria: attitude, cooperation, respect to the opinions of friends, open to criticism and suggestions, cognitive mastery, accuracy and mastery of material. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya adalah menggunakan lecture and small group discussion. Baik, kemudian apa pengalaman yang akan didapat? Searching for reference to the purpose of the simple sentence structure, discussing and simple sentence structure. Baik, kemudian selanjutnya yang meeting keempat, having knowledge about the use of tenses. Nah, yang dibahas di dalam pertemuan keempat ini adalah the use of tenses. The use of tenses itu artinya bagaimana menggunakan tenses, yaitu students are able to explain about tenses and its use. Maka yang diharapkan dari para mahasiswa nanti adalah bagaimana mampu menerangkan tentang tenses itu dan bagaimana menggunakan tenses tersebut. Ya, baik, selebihnya selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri materinya. Kemudian yang kelima, having ability to listen and speak in English. Materi yang akan dipelajari yaitu listening and speaking in English. Jadi bagaimana kita belajar mendengarkan dan juga kita berbicara setelah mendengarkan, kita berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, supaya apa? Supaya nanti mahasiswa mempunyai kemampuan untuk apa? To listen, untuk mendengarkan, dan juga untuk berbicara di dalam bahasa Inggris. Maka students are able to explain the material played through audio and are able to relive them. Maka mahasiswa mereka mampu untuk menerangkan tentang materi-materi yang diputar lewat audio, ya. Dan kemudian juga mampu untuk mengambil kesimpulan dan kemudian berbicara dengan bahasa yang ia mampu di dalam kesimpulan tersebut. Baik, kemudian yang ke-6 materinya adalah basic English grammar. Maka nanti having knowledge of basic English grammar, supaya mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang basic English grammar. Students are able to explain topics of discussion in English grammar. Maka para mahasiswa nanti supaya mampu untuk menerangkan topik-topik diskusi di dalam tentang yaitu English grammar. Baik, kemudian yang ke-7
adalah nanti kita akan membuat group discussion about simple topic, membahas tentang topik-topik sederhana. Nah, tujuannya apa nanti? Having ability to discuss simple topics in English. Jadi supaya mahasiswa mereka mempunyai kemampuan untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang sederhana di dalam bahasa Inggris. Karena bahasa itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kalau sesuatu yang sederhana kita merasa bisa, maka kita akan termotivasi untuk belajar dengan level yang selanjutnya. Maka di sini students are able to explain simple topic in discussion group. Jadi di sini nanti mahasiswa bisa menerangkan tentang simple topic di dalam group discussion, tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik, kemudian yang ke-8 adalah mid exam. Ya, yang 9 itu nanti kita akan membahas conversation by daily topic. Maka di sini nanti sebagaimana telah saya sampaikan, maka seluruh mahasiswa nanti akan dibagi menjadi 2 grup. Ada 2 kelompok nanti yang saling berhadapan dan kemudian akan melakukan percakapan dengan topik yang telah nanti ditentukan bersama. Baik, supaya apa? Students are able to practice his English language in conversation. Supaya mahasiswa bisa mampu mempraktekkan dan juga terbiasa di dalam melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang ke-10 yaitu apa? Having knowledge about reading comprehensions. Nah, di sini nanti mahasiswa diharapkan bisa mampu untuk membaca. Nah, karena ini reading comprehensions, maka tidak hanya sekedar membaca, tetapi mampu memahami apa yang ia baca. Jadi tidak sekedar untuk membaca, tapi juga mampu untuk memahami apa yang dibaca oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian meeting yang ke-11, having ability to write in English, mempunyai kemampuan untuk to write, untuk menulis di dalam bahasa Inggris, writing skill. Nanti masing-masing daripada mahasiswa akan menulis dengan menggunakan bahasa Inggris seperti semacam composition begitu, nanti dengan topik yang akan ditentukan. Baik, kemudian nomor 12 ya, having ability to improve English language using digital media, speaking skill. Nah, di speaking skill ini nanti diharapkan mahasiswa mampu untuk menggunakan digital media. Jadi merekam, ya, nanti merekam. Setelah merekam dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian setelah itu nanti hasil rekamannya akan diupload di mana? Di YouTube, dan nanti setiap daripada mahasiswa akan bisa mengakses daripada speaking skill daripada mahasiswa yang lain. Baik, kemudian yang ke-13 terakhir, insya Allah nanti akan ada final exam. Tetapi sekali lagi nanti kita akan cross check lagi apakah 13 final exam atau tidak. Kalau memang belum, nanti kita akan evaluasi dari pembelajaran. Kita akan ada satu meeting yang mana kita akan mengevaluasi seluruh rangkaian pembelajaran selama semester yang telah kita lalui sebelum kita ke final exam. Nah, itu yaitu RPS, rencana pembelajaran yang akan kita lalui di dalam satu semester ini nanti. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.